Salam dalam damai Natal Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan program Night Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang, Kalimantan Barat. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan berikan dan izinkan ketika kami boleh berada di hari Minggu yang terakhir di tahun 2025 ini. Kami ingin beristirahat, namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan untuk kami hidup dalam kedamaian. Dan mampukan kami untuk terus mengupayakan sambil kami percaya Tuhan menolong dan menyelamatkan kami memasuki tahun yang baru nantinya. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 120 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 yang menyatakan, nyanyian ziarah dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku, ya Tuhan lepaskanlah aku dari bibir dusta, dari lidah penipu. Apakah yang akan diberikannya kepadamu dan apakah yang masih akan ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai pendatang di Mesek, karena harus menetap di antara kemah-kemah Kedar. Lama sudah aku menetap bersama orang-orang membenci perdamaian. Ketika aku berbicara tentang damai, mereka tentang perang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita pasti pernah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan. Dan ketika kita mendapatkannya, kita mau itu bertahan lama, bahkan juga bertambah banyak. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyulitkan, bahkan hukuman, pastinya kita menginginkan itu tidak terjadi, bahkan kalau boleh dikurangi. Firman Tuhan hari ini bawa kita untuk melihat bagaimana gambaran pemazmur ketika ia menghadapi kesesakan yang terjadi karena ia mendapatkan ketidakadilan. Ada begitu banyak orang-orang yang kemudian membencinya. Pemazmur gambarkan dua hal yang membuat ia merasa sesak, yaitu karena bibir dusta dan lidah penipu. Dan Tuhan mendengarkan kesesakan dirinya pada saat itu. Dan apa yang boleh disampaikan pemazmur pada saat ini menggambarkan orang-orang yang penuh dengan bibir dusta dan penipu, Tuhan berikan bahkan tambahkan hukuman terhadapnya. Sehingga di ayat yang keempat dikatakan panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Pemazmur menggambarkan bagaimana mereka yang kemudian menggunakan lidahnya untuk menipu, mereka yang menggunakan mulutnya untuk dapat berdusta, Tuhan menghadirkan hukuman, bahkan ditambahkan Tuhan. Sedangkan pemazmur menggambarkan juga bagaimana kehidupannya yang boleh ada dalam kesesakan tetapi tetap menunjukkan keimanan. Pemazmur pada saat itu kalau disampaikan bahwa ia berada menetap di antara kemah-kemah orang Kedar dan dia berada di Mesek pada saat itu. Apa yang boleh diterima oleh pemazmur pada saat itu? Kekuatan untuk terus bertahan di tengah-tengah kesesakan, bahkan juga kemampuan, semangat untuk terus mengupayakan perdamaian yang ada. Di tengah-tengah kesesakan, pemazmur bukan meratapi keadaan yang ada, tetapi pemazmur membangun permohonan kepada Tuhan. Di tengah kesesakan yang ada, ia justru berusaha untuk menciptakan perdamaian. Dan apa yang boleh disampaikan oleh pemazmur di ayat yang ke-7, ketika aku berbicara tentang damai, mereka tentang perang. Bagaimana sesuatu yang kontradiktif, berbeda dari apa yang dilakukan oleh pemazmur, tetapi disampaikan bahwa ia tetap bertahan, ia tetap menyuarakan, ia tetap selalu memperjuangkan untuk terus menciptakan perdamaian yang ada. Apa makna firman Tuhan yang ada pada saat ini membawa kita untuk melihat dua hal penting ketika kita akan memasuki tahun yang baru. Ingat dan sadarilah, ada begitu banyak hal yang kita lakukan melalui kata dan perbuatan kita. Seringkali kita berdusta, seringkali kita menipu, dan bahkan
dari apa yang kita lakukan, seringkali ada ungkapan saya menipu, saya berbohong, saya berdusta untuk kebaikan. Tidak ada yang namanya kebaikan atas dasar penipuan maupun atas dasar dusta yang ada. Memasuki tahun yang baru nantinya, semua kita diajar untuk melihat memang Tuhan tidak melihat masa lalu, tetapi Tuhan menginginkan kita hidup yang baru. Pakailah setiap mulut kita untuk menjadi berkat. Pakailah setiap mulut kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Pakailah setiap kita lewat mulut yang ada untuk menyampaikan kesaksian tentang kebaikan kasih setia Tuhan. Dan pemazmur pun membawa kita untuk melihat di dalam keberadaan yang ada. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita yang ada pada saat ini menyaksikan night call yang ada. Mungkin di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita berusaha bertahan ketika dalam keadaan yang tidak baik, yang kondusif, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan perseteruan antara orang tua dengan anak, antara anak dengan sesama anak, bahkan antara orang-orang yang ada di sekitar kita, di persekutuan, di pelayanan yang ada. Namun kita berusaha untuk tetap bertahan, namun kita berusaha untuk memohon, dan kita berharap bahwa situasi yang ada membawa kita untuk terus melakukan dan juga berbuat yang baik untuk Tuhan. Tetap menciptakan perdamaian, sekalipun mungkin di sekitar kita penuh dengan perang. Itu menjadi gambaran untuk kita di dalam kehidupan yang ada. Kalaupun di dalam kehidupan yang boleh dimiliki kita tidak bisa menciptakan perdamaian, tetapi mohonlah kepada Tuhan dimampukan untuk tetap bertahan dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan untuk kita dalam situasi yang ada. Dan biarlah ini menjadi pesan untuk kita ketika akan memasuki tahun yang baru. Perdamaian bukan hanya soal tidak perang, tetapi perdamaian itu soal suasana hati. Perdamaian itu soal bagaimana kehidupan kita dalam kondisi yang ada bertahan. Perdamaian itu bagaimana kemudian ketika apa yang kita harapkan belum terwujud, tapi kita tetap selalu mengucap syukur. Sehingga perdamaian itu bukan hanya sesuatu yang terjadi di luar, tapi kita boleh lakukan dan ciptakan di dalam hati kita. Biarlah untuk membawa kita dalam istirahat malam hari ini, permintaan kita kepada Tuhan dalam doa yang ada. Tuhan, beri kami kekuatan ketika sekeliling kami mungkin penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kemunafikan yang ada, dan mampukan kami untuk tetap bertahan, dan beri kami kekuatan bahkan untuk menciptakan perdamaian yang ada, dimulai dari rumah tangga kami, dilanjutkan dengan persekutuan kami, bahkan kami bawa di tempat kerja kami, dan kami lakukan dalam tempat pelayanan yang kami lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan kasih setiamu yang ada di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan, kami ingin beristirahat. Tuhan lindungi kami ketika kami boleh berada masih dalam masa raya Natal pada saat ini, dan kami akan memasuki tahun yang baru. Bapa, pakailah setiap bibir ucapan yang kami miliki saat ini untuk menjadi berkat, dan kami tunjukkan lewat kehidupan yang taat, sehingga Tuhan boleh memberikan perdamaian di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan jaga dan lindungi istirahat malam kami, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, mengucap syukur untuk setiap kebaikan kasih setia Tuhan. Bahkan ketika kami akan memasuki nantinya di tahun yang baru, kami percaya Tuhan akan menghadirkan kedamaian dalam hati kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam persekutuan dan pelayanan kami. Amin. Demikianlah program Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini?
Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.